Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saya ucapkan kepada rekan-rekan letting sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan di sore hari ini kita akan berdiskusi tentang pelatihan dan tugas yang telah diberikan oleh pengampu kita Ibu Esi Febrina, yaitu tentang mengidentifikasi isu manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik yang kita temui pada kasus yang ada di YouTube pada link yang telah diberikan linknya pada tugas ini. Baiklah, langsung saja. Setelah kita menonton video tadi, yaitu kejadian tenggelamnya kapal Sinar Bangun di daerah Simalungun, Sumatera Utara. Ada beberapa rumusan masalah yang dapat kita diskusikan, yaitu mengenai manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik. Untuk yang pembahasan yang bagian ini, mungkin dapat kawan-kawan dapat sama-sama kita berdiskusi mencari tentang kedudukan dan peran PNS serta pokok masalahnya. Baiklah, untuk yang pertama tentang manajemen ASN, apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya? Silakan. Ya, izin Ketua, mungkin saya yang akan memberikan pendapat tentang manajemen SN yang saya dapat di video tersebut. Oke, silakan Bang Andriansyah, Bang. Oke, terima kasih. Kalau lihat dari pokok masalah di video tersebut, ada beberapa aspek atau penyebab yang saya lihat. Salah satunya itu situasi medan yang cukup sulit dan alat yang digunakan untuk proses pencarian belum optimal. Kalau untuk kekurangan personil mungkin kurang tepat, Ketua. Karena dapat kita lihat lumayan banyak personil yang diturunkan di operasi SAR tersebut. Kita sama-sama tahu kalau kedalaman pada Danau Toba tersebut di titik jatuhnya kapal itu berada pada kedalaman 450 meter di bawah permukaan air. Jadi tidak mungkin untuk diselami. Mungkin itu pokok masalah yang dapat saya sampaikan, Ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Andriansyah atas pendapatnya mengenai manajemen ASN yang terjadi pada kasus di Simalungun, Sumatera Utara. Kemudian tanggapan mengenai Wall of Government, apakah ada dari yang lain yang ingin menyampaikan pendapat? Silahkan. Oke, izin Ketua, saya akan menyampaikan soal Wall of Government tentang kasus kapal Sinar Bangun di Danau Toba. Itu kalau saya lihat dari permasalahannya, saya lihat dari keluarga korban menyampaikan soal untuk personil atau anggota yang dianu cukup banyak. Cuman yang menyelam itu 2 orang saja. Dan 2 orang itu tidak bisa berlama-lama karena faktor airnya juga katanya sepertinya dingin. Jadi mereka tidak sanggup berlama di Wall of Government. Sepertinya kurangnya berkoordinasi tentang peralatan untuk mengevakuasi korban di kedalaman batas kewajaran manusia. Seperti itu, ya. Kalau misalnya manusia masuk ke dalam Danau Toba itu kayaknya di mana itu kayaknya manusia nggak bakalan bisa juga masuk ke dalam situ kecuali pakai peralatan-peralatan yang lebih canggih lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang Romaika atas pendapatnya tentang kedudukan dan peran PNS secara Wall of Government. Kemudian pokok masalah yang terakhir mengenai pelayanan publik.
bisa dijelaskan oleh Bang Chandra. Silakan Bang Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. sore teman-teman. Terima kasih sudah melakukan kerjasama yang cukup baik menurut saya, dan saya bersyukur bisa berkumpul dengan kalian semua sebagai satu kelompok dan tim yang solid. Selanjutnya saya akan mengomentari tentang terjadinya tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba di kedalaman lebih dari 400 meter. Di situ ada tentang pelayanan publik, ada ketidakpuasan masyarakat tentang pencarian korban di KM Sinar Bangun tersebut. Ketidakpuasan tersebut tentunya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pelayanan publik, di mana dalam keputusan Menpan RB nomor 63 /Mempan/2003, prinsip-prinsip dasar pelayanan publik itu meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan, dan keramanan dan kenyamanan. Pada prinsipnya yang terjadi pada KM Sinar Bangun atau pelayanan SAR pada KM Sinar Bangun tersebut, menurut saya masih ada kurangnya kepuasan dari masyarakat atau kurangnya atau ketidakpuasan masyarakat terhadap penanganan atau operasi SAR tersebut. Yang menjadi kendala tentunya banyak ya di situ. Mungkin dari prasarana, kalau menurut saya itu kelengkapan sarana dan prasarannya agak kurang, soalnya dalam kedalaman 400 meter lebih itu, 400 meter untuk manusia tentunya sudah tidak mampu lagi untuk menyelam, jadi harus diperlukan mungkin robot selam atau alat-alat selam yang lebih canggih kemungkinan, karena kemampuan selam manusia sangat terbatas. Dan yang kedua, prinsip yang kedua yang tidak sesuai dengan pelayanan publik menurut saya kejelasan. Karena dari 200 lebih korban, baru sekitar 24 yang ditemukan. Itu artinya ketidakjelasan tentang ditemukannya korban. Yang ketiga tentunya tentang kepastian waktu. Nah, di situ tidak adanya kepastian waktu kapan akan ditemukannya seluruh korban atau kapan akan ditemukannya jumlah korban yang selamat atau yang tidak selamat, tentunya menjadi problem atau masalah tersendiri bagi pelayanan publik tersebut, karena tidak sesuai dengan pelayanan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam keputusan Menpan RB tersebut. Maka dari itu, menurut saya dari masalah-masalah yang ada perlu diadakannya perbaikan atau perlu diadakannya, selain perbaikan juga peningkatan kualitas mutu. Karena mungkin dari kita sebagai insan SAR harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik tersebut. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada ketua. Saya rasa mengenai pelayanan publik dari saya cukup. Oke, baik. Terima kasih Bang Chandra. Kemudian untuk uraian pokok masalah sudah kita bahas. Sekarang pembelajaran apa atau lesson learn yang kita dapat dari video tersebut, ditinjau dari kedudukan dan peran PNS dalam manajemen ASN, WOG, dan pelayanan publik. Baik, ini adalah tentang pembelajaran yang dapat kita tinjau dari video tersebut. Ada manajemen ASN lagi, WOG, dan pelayanan publik. Kalau ada yang bisa menjelaskan, silakan, saya persilahkan. Oke, Mas.
Izin Ketua, mungkin saya Oke. Ketua. Silakan Bang Andriansyah. Ya, terima kasih Ketua. Menurut saya pembelajaran yang didapat dari permasalahan tadi itu harus cermat menanggapi segala keluh kesah masyarakat, baik itu positif ataupun negatif, serta lebih meningkatkan sarana dan prasarana atau alat operasi SAR. Mungkin itu aja Ketua, terima kasih. Baik, terima kasih Bang Andriansyah. Kemudian Saya selanjutnya boleh untuk menambahkan semua? Izin. bagaimana Bang Chandra? Apakah saya boleh menambahkan sedikit? Boleh, silakan Bang Chandra. Kalau ada yang mau ditambahkan. Yang kedua, yang menurut saya masyarakat ini kan tidak mau tahu apa kendala yang ada dalam ketika terjadi dalam operasi SAR atau pelayanan publik terhadap SAR, maka yang harus pertama harus dilakukan mungkin dalam masalah tersebut atau dalam yang kita bahas ini dalam keamanan bangun mungkin lebih ke membangun kepercayaan atau kepercayaan terhadap masyarakat yang lebih, atau membangun trust terhadap masyarakat yang lebih. Jadi masyarakat itu lebih percaya atau lebih trust terhadap kita sebagai insan SAR. Seperti itu, Ketua. Oke, baik. Terima kasih Bang Chandra atas tambahannya. Kemudian untuk Wall of Government dan pelayanan publik. Nah, sekalian kalau ada yang ingin menambahkan atau memberi pendapat, dipersilahkan. Oke, izin Ketua, untuk masalah Wall of Government yang saya pelajari dalam kasus ini, intinya kita harus mempererat kerjasama dengan Ketua sesama antar instansi sepertinya seperti Ketua. Instansi pemerintah seperti TNI Polri, kita potensi-potensi yang lainnya dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Itu walaupun baik di darat ataupun di laut. Masalahnya kalau setiap kita dalam operasi SAR itu, kita pasti selalu berkolaborasi sama dengan instansi terkait TNI sama Polri. Begitu. Terima kasih Ketua. Menurut saya sih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Romaika. Ada lagi kah yang ingin ditambahkan mengenai pembelajaran yang kita dapat? Dari Bang Chandra mungkin ada tambahan lagi kah? Untuk saya rasa cukup Ketua. Mungkin kita nanti bahas yang permasalahannya yang ada di video. Oke, baik. Untuk pembelajarannya mungkin cukup. Nah, kemudian soal selanjutnya, melihat dari permasalahan yang ada pada video tersebut, solusi apakah yang dapat saudara tawarkan untuk mengatasi permasalahan? Baik, untuk ini akan saya awali dengan saya sendiri. Setelah saya mencoba mengevaluasi tentang kejadian yang menimpa di kapal motor Sinar Bangun yang di lokasinya di Danau Toba, ada beberapa permasalahan yang dapat saya tangkap. Yang pertama adalah mengenai medan yang berat dan cuaca yang ekstrim. Solusi yang dapat kita lakukan adalah penambahan alat yang mumpuni untuk melaksanakan operasi SAR, khususnya pada kasus ini penyelaman di danau dengan kedalaman beberapa ratus meter. Harus menggunakan alat penyelaman yang canggih, misal seperti Bang Chandra katakan bisa memakai robot. Kemudian permasalahan kedua adanya informasi yang kurang dipahami masyarakat tentang SOP dalam proses evakuasi Basarnas. Nah, solusinya untuk permasalahan ini adalah penyajian informasi maupun sosialisasi tentang SOP yang dilakukan oleh tim SAR, tata cara dan proses yang digunakan dalam operasi SAR, sehingga masyarakat mengetahui bahwa tim SAR akan melakukan proses evakuasi dengan maksimal. Kemudian permasalahan terakhir yang dapat saya tangkap adalah tentang SDM dan potensi SAR. Solusinya adalah harus kita mengadakan latihan rutin yang dilakukan antara Basarnas dengan potensi SAR seperti TNI, Polri maupun Satgas dan lain-lain
yang ada di daerah. Jadi ketika terjadi operasi yang melibatkan semua unsur SAR tersebut, akan terjalin sinergi yang baik di lokasi pencarian dan pertolongan. Demikian permasalahan dan solusi yang dapat saya tangkap dari video tersebut. Mungkin ada tambahan lain dari rekan-rekan, dipersilahkan. Mungkin Bang Roma ada tanggapan atau bagaimana Bang Chandra atau Bang Andriansyah? Kalau pas kita lanjut ke selanjutnya. Kalau menurut saya sih sudah cukup lah, sudah oke lah itu. Kalau permasalahan yang tujuannya hampir sama aja semuanya, Ya, peralatan benar. semuanya. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kita Oh. langsung ke bagian terakhir. Bagian terakhir tentang udah habis kayaknya nih Bang soalnya. Jadi kesimpulannya atau ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan mungkin silahkan. Karena untuk soalnya udah selesai semua, tinggal kita berdiskusi. Kalau pas berarti tinggal saya menyimpulkan tentang diskusi kita pada sore hari ini. Jadi setelah kita bahas tadi tentang berbagai macam, tentang ada apa tadi uraian pokok masalah, ada lesson learn, ada solusi yang telah kita bahas tadi, saya mencapai sebuah kesimpulan bahwa upaya apa yang dapat kita rekomendasikan agar kejadian tersebut dapat kita lakukan proses yang dengan maksimal, yaitu dengan menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam manajemen ASN, Wall of Government, dan pelayanan publik dalam diri setiap ASN, agar semua kegiatan yang kita lakukan dapat menghasilkan pencapaian yang maksimal dan terbaik. Dan juga bagi sumber daya manusia sendiri, alat yang digunakan untuk operasi, dan kecakapan setiap personil harus mumpuni agar menjadi prioritas utama dalam setiap operasi SAR. Baiklah, untuk pada sore hari ini demikian yang dapat kita diskusikan. Tapi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan, masih dipersilahkan sebelum kita akhiri. Saya rasa untuk diskusi kali ini cukup, Ketua. Mungkin kalau ada yang kurang jelas apa ini bisa kita koordinasikan lagi lewat WA atau WhatsApp grup. Oke, baik Bang. Terima kasih atas partisipasi rekan-rekan semua dalam mengikuti diskusi kelompok untuk permasalahan pada sore hari ini. Untuk lain-lain hal, nihil, dapat kita sambung melalui chat group atau media lainnya. Terima kasih atas semua kesempatannya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.